ada di level kelompok ulama fuqaha yang ahli zuhud yang memberikan nasihat atau wasiatnya kepada seorang santri, yang mana bunyi nasihat, bunyi wasiatnya, santri, kalau kamu lagi belajar, ingetin nih satu, alaika anta taharraza, alaika anta taharraza, engkau harus menjaga diri, engkau harus menjaga diri anil gibati, dari gibah. Siapa itu? Dua banggaan. Ya, saya atau kamu? Mana saya? Tunjuk saya. Kalau gitu, belajar. Yang enggak ada, jadi cari-cari. Alaika anta taharraza 'anil ghibah. Kita kalau pengen menjadi santri yang waro, pertama harus menjaga diri dari ghibah. Ghibah itu lebih senang menceritakan kejelekan orang daripada kebaikan. Mending kalau ngebahas kejelekan orang karena dia mau membenarkannya, silakan. Contoh apa? Oh iya, ustaz itu, emang gampang nih jadi ustaz itu. Apalagi nanti masa depannya kan, syarat jadi ustaz itu harus jelas pesantren. Dan materialnya nggak bisa salah-salah. Jadi kenapa umat Islam ngaco itu gara-gara banyak orang yang bukan basic asli agama ngaku jadi ustaz, atau nggak ngaku tapi nyaman dipanggil ustaz, sok jadi ustaz. Akhirnya umat-umat bodoh hancur gara-gara orang begitu. Kelompok seperti itu disebut kelompok futoba, tukang ngomong dalam agama tapi pakai ilmu. Kata Rasul apa? Nanti di akhir zaman akan ada masa qalilul ulama katsirul futoba. Banyak orang yang ahli di bidang apa? Orang yang mengatasnamakan agama nanti itu, tapi sedikit qalilul ulama, ahli ilmunya sedikit. Lebih banyak khutbah, tukang khutbah, tukang ceramah. Tapi ahli ilmu, kamu hitung nilai kamu sendiri. Para orang-orang yang disebut ustaz yang benar-benar menyampaikan ilmu, mencari ilmu agama benar-benar susah. Jadi itu hanya 20 orang, hanya 10 orang. Dari 10 ustaz misalnya berapa orang yang benar-benar posisi yang mengajari mendidik generasi emas. Rata-rata apa? Main-main sih hanya itu. Menumpang ada rokok, doang rokok. Mending rokoknya hutang 1 kitab selesai. Mending dengan rokok, ini kitab gak ditinggalin, beres murid nanti beres 1 hataman kitab, ganti lagi baca. Kita nggak kelar-kelar ngajarin. Bertahun-tahun ngurus santri, itu santri masih bingung apa doang tidak. Apa doang tidak? Baca mana? Sudah begitu. Hukumnya apa ya tidak? Termasuk rukun apa? Rukun apa sunnah? Ya tidak. Ya tidak itu gerakannya apa bacaannya? Gerakannya. Bacaannya sebut dong. Tidak. Bacaannya itu sunat apa? Yang jadi rukun sholat gerakan. Sabina kan dibahas. Satu santri, ya kalau kamu pengen dapat ilmu yang berkah dan bermanfaat, ilmu berkah bermanfaat itu bukan berarti beres ngaji tek saya hafal ini saya paham ini, enggak. Makanya dulu belajar di sini ngajar turun kepada mangat itu gara-gara ngajarin kita fikih. Mari datang kepada mangat nggak langsung bawa kitab kuning, ngajarin fikih. Sampai paham itu berarti hafal.
tahu kemana tadi. Namanya baca Quran bukan gara-gara kita bingung, gara-gara turutan dengan metode Baghdadi. Dari situ beranjak. Ternyata serius ngajarinnya. Allah kasih mudah. Dari 2007 sampai sekarang nggak dikasih gitu. Gila. Karena kitanya mau serius. Kenapa? Bisa serius? Karena merasa butuh. Saya butuh amal banyak. Gitu. Kalau kamu nggak merasa butuh terhadap banyaknya amal, sulit. Mau apa? Mau konsisten istiqomah itu sulit. Orang yang nggak bisa istiqomah itu karena merasa sudah banyak amal. Gitu. Kan gue tadi udah ngaji ini udah biasa. Ya, akhirnya termasuk santri yang malas lagi belajar. Kenapa? Nggak merasa butuh terhadap ilmu. Kalau kamu paham terhadap butuhnya kamu terhadap ilmu, nggak mungkin satu hari kamu tinggal. Meskipun sakit, minta dianterin. Seperti itu. Nah, lalu istiqomah. Orang istiqomah itu dia udah butuh terhadap. Seperti kamu makan nasi kan. Walaupun baru ngomongin kita nasi. Karena ngerasa butuh, kekuatan itu masih ada di nasi. Kalau ngomong doang mie, seminggu makan mie dan makan nasi, kuat kira-kira. Bukan usus doang yang merindal, rambutnya ikut merindal. Anil gibati, nyaman, seneng, menceritakan keburukan teman. Ayah tadi, anda taharroza berarti harus menjaga diri dari mengumpat. Jangan kepo, jangan sampai kegatelan pengen membahas kejelekan teman. Mendingan ngebahas kebaikannya. Si ini hebat, rajin. Saya pengen seperti itu. Tapi gimana caranya? Padahal saya tahu di sekolahnya aktif, capek loh. Saya di sekolah nggak aktif banget, tapi ngaji paling aktif apa? Apa ya? Coba kamu cari tahu. Itu begini. Ya, sok pinter, gimana seorangnya. Ini nyakitan. Ada teman rajin masih dibilang pun, sok rajin loh. Yang besarin dari dosa bodoh gitu. Hati-hati dibahas gitu. Wa'an mujalasatil miksar. Wa'an mujalasatil miksar. Bukan mixer buat bikin kue. Dan harus bisa menjaga diri di saat duduk bersama orang banyak. Omong. Wa'an mujalasatil miksari. Dan harus bisa menjaga diri di saat duduk. Dan harus bisa menjaga diri di saat duduk dengan orang yang doyan ngomong. Kaswatul kalam di bahasa sebelumnya kan udah. Jadi santri ngobrol kaswatul kalam, banyak ngobrol, guru bahas ngobrol, orang bisa paham. Guru membahas bab head, guru ngobrolin harga softtek berapa biji. Ya kamu kenapa sih softtek sebelumnya? Ngobrol kemana-mana. Guru bahas bab sholat, rukun sholat, salah satu rukun. Itu malah rebutin harga apa? Harga kuota. Ini akan beli di sini loh. Rebutan harga rukun dengan di Madura 1.004. Jangan, di sini aja di Alfamart. Enak, yang pakai AC. Banyak ngobrol. Nah kalau kita sebagai santri duduk bersama orang-orang banyak yang doyan ngomong, di sini kita harus bisa jaga diri. Lebih baik mengamati. Dari sekian banyak orang yang kamu lihat banyak ngobrol tadi, lihat dari semua orang yang suka ngobrol itu siapa yang ngobrol lagi berbobot, ini nggak yang paling berbobot. Karena kan jadi asupan ilmu buat kamu. Padahal kan orang tua ngomongnya apa? Berantem. Udah yakin ngomong masalah berantem. Mukul dengan aja masih bisa lewat.
Udah 2 minggu yang udah kering nih. Aki-aki udah masih ngomongin, bukan ngomongin masalah ibadah. Kan itu malu. Udah tua ngomongin masalah gengsi. Itu mah mendingan banyakin ngobrol-ngobrol aja. Kan masih muda, justru mumpung masih muda, ngobrolin ilmu. Udah tua mah susah belajar tuh. Itu maksudnya. Dari kalau kita dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang, dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang suka dengan ngobrol, kita harus waspada. Di mana waspadanya? Kita harus waspada memilih mana obrolan yang bermutu. Jangan sampai kita tidur waktu. Zuhud itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang meninggalin dunia, orang-orang yang selalu waspada terhadap larangan Allah. Orang-orang yang sudah mampu menjauhi larangan Allah itu zuhud. Larangan apa? Dari yang diharamkan, yang dimakruhkan, yang syubhat. Gampang zuhud itu. Contoh, santri yang zuhud, kalau kamu lebih nyaman belajar di HP daripada belajar langsung pakai kitab, mau aja. Lebih sumber ilmu itu kitab, bukan HP. Belum jadi santri yang zuhud, apalagi doyan baca tapi malas nulis, belum dikatakan santri yang zuhud. Kenapa? Baca dan nulis itu adalah satu alat gerbangnya, pintunya ilmu. Nulis itu adalah kuncinya pintu, baca adalah pintunya. Kan membaca itu adalah pintunya ilmu. Pintu pantas nggak kalau pakai kunci? Di mana kuncinya ilmu itu? Kuncinya ilmu itu adalah berarti kamu harus paham aturan nulis, harus bisa nulis. Sekarang gini, di kita banyak majelis yang mengajarkan baca, nulis, koidah tulisannya kagak diajarin. Akhirnya bisa buka pintu, tapi gak dikunci. Bangsat maling datang. Jangan heran lagi ngaji masih ngamuk-ngamuk. Maling datang. Mau sehebat apapun ilmu kamu, kalau kamu nggak bisa nulis sama aja punya rumah gede di pintunya nggak ada kunci. Preman bisa seenaknya masuk. Jangan heran, pinternya doang, tapi kelakuan udah kayak nggak kasih kunci. Jadi nulis dan baca itu nggak bisa. Membaca adalah pintu gerbangnya ilmu pengetahuan, tapi lu lupain bisa. Kelas 6 SD nulis kapital masih di tengah kata. Pantas nggak? Ngaku ngaji di majlis habaib sini, majlis kiai ini, dengan ini disuruh nulis a'udzubillahi minasyaitonir masih lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekarang banyak generasi umat Islam jago baca tapi bodoh dalam nulis. Ya buktinya. Kelas 1, kelas 2, kelas 6 SD disuruh nulis bismillah, ngomongnya susah. Lah katanya ngajinya dari sebelum masuk SD. Ngaji ke majlis taklim sebelum SD. Pas kelas 6 disuruh nulis bismillahirrahmanirrahim tanpa melihat ke Al-Qur'annya masih ngomong susah. Berapa tahun di majlis taklim pantas kan ngomong nggak bisa bismillah, nggak bisa nulis bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kegagalan. Seperti ilmu apa, pintu kalau nggak ada kuncinya, maling ngambil barang yang di dalam rumah hilang lagi. Jadi apa hubungannya belajar nulis dengan membaca? Pantas kan kalau ada pintu pakai kunci. Celana aja ada slidingnya kan? Ada nggak? Iya. Baju ada kancingnya, semua ada penutup, ada pembuka. Wa'an mujalasatil nisa, hati-hati ngobrol dengan hidup bareng dengan orang-orang yang doyan ngomong. Bisa gitu Pak. Mending kalau ngomongnya ini ngaji juga masih doyan ngomong dari tadi. Ngomong kan ngebahas kitab. Jadi ada bahasan, bukan ngomong asal. Kalau kita ngobrolnya tanpa dasar kitab, tanpa dasar bahan utama, Quran atau apa, itu ngobrolnya ngaco, ujung-ujungnya ngomongin orang, ngejelekin orang, berangkat. Tapi kalau kita ngobrolnya ilmu, kemana-mana bahasa. Nah, kita sebagai santri mulai kurangin. Yang kemarin bilang apa?
bahasa, belajar, perbaiki. Kalau kemarin hari tadi atau kemarin kita ngomong anjing 100 kali, sekarang kurangin minimal 50. Kalau jatuh ngomongnya bego, ya sekarang kurangin. Tiap hari itu kayaknya aku nggak bisa hidup kalau jatuh nggak ngomong bego. Udah kayak candu katanya, bego lo. Itu kurangin. Kalau dari subuh ke duhur ngomong bego, ngomong tolongnya 20, atau dari duhur ke asar mah kurangin jadi tinggal 5. Nanti dari asar ke maghrib tinggal 2. Dari maghrib ke isya udah nggak ngomong bego. Dari isya ke subuh, alhamdulillah saya jatuh. Kenapa? Nah, berarti ini kaki jarang dipakai ngaji, dipakai jalan-jalan doang, pantas sama Allah ditegur. Gitu beda warok. Lanjut lagi, waqala, dan telah berkata, dan dia berkata. Tadi ulama sebut tadi, ulama fikih dia itu. Waqala, dan dia berkata, innaman yuksirul kalama, innaman, sesungguhnya orang yuksirul kalama, yang doyan ngomong, yang banyak ngobrol. Innaman, sesungguhnya orang yuksirul kalama, yang suka membanyakkan bicara. Doyan ngomong kemana sih itu? Tahu kemarin begini ya? Kamu masih ingat sepatunya? Mau beli gimana sih? Enggak nih, cuma listannya. Tapi kasih begitu ya? Gue tahu di enggak nih beli cuma pakai aplikasi. Kredit apa cash? Kredit lah, ada aplikasi. Saya punya aplikasi. Kamu nggak tahu sepatunya. Gue tahu di mana beli. Utang kemarin dia mau minjem duit ke tanggal 2. Ngobrol terus. Mau di sekolah di mana itu? Yang dibahas baju orang, baju sendiri kan dibahas. Itu baju lu berapa mil? Baju gua 1. Hati-hati. Orang yang suka apa? Innama yuksirul kalama, orang yang suka, yang doyan ngomong. Yuksir itu yang banyak al-kalama, banyak yang ngomong ibarat belajar. Nyocos itu. Nyocos itu. Yuksirul kalama. Yasrifu umroka. Orang yang suka banyak bicara, yasrifu umroka. Dia akan mencuri umurmu. Sesungguhnya orang yang suka banyak bicara, dalam arti banyak bicara di sini, banyak bicara yang nggak ada manfaat. Yasrifu umroka. Dialah orang yang akan mencuri umurmu. Kalau ngobrol-ngobrolnya manfaat bisa kita simak, jadi tambahan 21. Ini ngomongnya bukan ada manfaat. 2 jam ngobrol, pertama ngebahas bab sendalnya tetangga. Beres 15 menit, pukul 5 itu. Terus 15 menit selanjutnya ngebahas tentang pintu rumah tetangga. Beres ke pintu rumah ngebahas listriknya tetangga. Terus ngebahas motornya tetangga. Tahu gaya-gayaan. Udah ngebahas motor tetangga, ngebahas apanya? Tamunya tetangga. Apa sih? Banyak datang ke rumah. Siapa sih dia? Terus apa lagi? Ngebahas sampai langkahnya tetangga dibahas. Tikus kencing di depan rumahnya dibahas. Satu bau,
Ada bocah nangis di depan rumahnya, dibahas. Beres bab tetangga, lari apa? Keluarga yang dibahas, keluarga tetangga lagi. Buta. Ya bukan dibahas, ngomong ada dasar Paul, apa hubungannya bapak dengan Paul? Tuh, kalau orang ngomong sebut-sebutan dah, alah bapak, oh bapaknya dibawa, bapaknya lagi kerja. Mas yang punya masalah, lu semana? Bawa dibawa. Dibahas, oh nggak bawa sini, kerja di sini. Berapa bab itu ngobrol dari pulang sekolah jam 1, jam 2 ngobrol sampai asar nggak habisnya. Berangkat, mandi, sholat, berangkatnya di bareng lagi, masih ngobrolin itu dilanjut. Tuh continuous, part 2, part day kedua. Beres ngaji pulang, masih ngobrol itu lagi. Besok main kemana, ngobrol itu. Beres bosan, pindah bab yang lain lagi, bab mainan. Terus, kalau yang SMP ke sana, mulainya bab sekolah isinya banyak ceweknya. Kalau cewek kan pasti cuma cewek pura-pura doang. Cowoknya gantung-gantung buat kelas ini. Iya gantung digantung, tapi bolot semuanya. Suruh hitung bengong. Sekolah lu mah gantungnya doang cowok. Suruh hitung mah nggak bisa. Ada begini. Makanya jangan ketipu lo sekolah. Lihat ada apa siswa ganteng. Pas belajarnya bago. Ternyata itu siswa ganteng buat gaya doang. Ilmunya hilang, nggak ada apa-apanya. Ditanya ini sejarah, ilmu, so Raja Majapahit tahun berapa? Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa apa? Apa? Hah? Hah? Kerajaan Demak. Siapa raja pertama Kerajaan Demak? Hah? Siapa yang menandatangani perjanjian Minggaja? Jenderal Sudirman tahun berapa Jenderal Sudirman meninggal? Jadi bingung gitu. Pulang ke sekolah keren, pakai tas mahal, sepatu mahal di tengah sejarah bingung. Baik lagi. Banyak ngomong, jadi hati-hati ya. Banyak ngobrol hindari. Kecuali kalau temennya, kalau ngobrol masih ini, walaupun kita ngobrolnya berjam-jam, tapi berbobot bahasa hukum. Daripada kita baca buku. Jadi kalau ngobrol sama dia, mau udah kita kayak gini di perpustakaan. Kalau baca buku kan dia dulu kita kan duduk manis, tapi ngedengar. Tahu satu bab ngerti dijelasin sama dia. Nah kalau nyari temen yang dari ngobrol, cari temen yang ngobrolnya seperti itu. Jadi kamu nggak harus baca buku dengerin dia ngomong. Udah kayak wawasan oleh bahasa apa. Nah kalau kita bertemu dengan orang-orang yang doyan ngomong, tapi ngomongnya teman sekelas, tapi doyan ngomong, apa yang diobrolkannya bukan masalah bab sekolah, bukan bab materi pelajaran, malah ngebahas gaya ini, gaya itu, gaya ini, bajunya diginiin, harusnya diginiin, itu mah obrolan sampah. Mendingan kualitasnya. Nah kalau kamu setiap hari lebih banyak kumpul dengan orang-orang yang suka ngobrol begitu, tahu nggak di sini? Yasriku umroka, umur kamu sedang dicuri oleh. Dalam arti satu hari 24 jam berapa jam kamu habiskan buat ngobrol-ngobrol nggak jelas. Kalau dipakai ngapalin lumayan dapat berapa buku. Kalau dipakai membantu orang tua udah berapa tenaga. Kalau dipakai silaturahmi untuk orang yang bisa daripada ngobrol nggak jelas. Kalau dipakai sholat beberapa rakaat baru pakai. Kalau pakai baca Quran itu waktu 2 jam, 3 jam, udah berapa makro, udah berapa lembar kamu baca. Di situ disebut rugi 2 jam kamu. Itu 2 jam kos. Lebih khusus. Lu harusnya dipakai ibadah. Wayubayi dan akan membuang-buang. Wayubayi awqataka dan akan membuang-buang waktu. Wayubayi dan akan membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. Nggak cuma habis pakai ngobrol.